Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kita akan bercerita dari buku Rasulullah Teladan Utama, Ayah Penyayang, Pelayan Terbaik Keluarga dan Umat. Fatimah putri tercinta. Pagi-pagi sekali, Fatimah pergi mengambil air. Masih dengan napas tersengal-sengal, Fatimah menggiling syair, sejenis padi-padian. Dengan susah payah, Fatimah memutar penggilingan. Keringat mulai membasahi dahinya. Berkali-kali, Fatimah menyeka keringatnya. Fatimah memandang setumpuk syair yang belum digiling. Perutnya mulai terasa perih. Tanpa terasa, air mata mengenang di sudut-sudut matanya. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang. "Putriku, kenapa engkau menangis?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil memandang lekat Fatimah. Fatimah menyeka air mata yang siap berhamburan dari sudut matanya. Fatimah berusaha tersenyum. "Aku merasa sangat kelelahan dengan semua pekerjaan ini," ujar Fatimah. "Sini biar aku bantu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meraih penggilingan dan syair. Kemudian beliau membantu Fatimah menggiling syair. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, penggilingan itu akan berputar dengan sendirinya untukmu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki dituliskannya untukmu beberapa kebaikan, dihapusnya kesalahanmu, dan diangkatnya untukmu beberapa derajat. Nasihatnya. Fatimah tersenyum sambil mengangguk. Setumpuk syair sudah selesai digiling. Kini saatnya dimasak. Dia menyalakan tungku dan memasak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang putrinya penuh kasih. Fatimah, jika seorang perempuan menggiling tepung untuk suami dan anak-anaknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan untuknya dari setiap biji gandum yang digilingnya suatu kebaikan dan mengangkatnya satu derajat. Nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi. Fatimah memandang ayahnya penuh kasih. Kemudian dia melanjutkan pekerjaannya. Fatimah kembali bersemangat mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpamitan. Beliau hendak mengunjungi rumah Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mampir terlebih dahulu ke rumah Fatimah. Beliau juga ingin memastikan keadaan putri tercintanya. Suatu hari tersiar kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit. Fatimah begitu khawatir kepada ayahnya. Fatimah bergegas menuju rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tampak beliau sedang terbaring lemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari kedatangan Fatimah. Beliau berusaha bangkit. Beliau ingin menyambut kedatangan Fatimah dan mencium keningnya. Selalu seperti itu yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Fatimah datang. "Tidurlah ayah, tidak usah bangkit," ujar Fatimah seraya duduk di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum memandang putri satu-satunya yang masih hidup. Fatimah perlahan memijit kaki ayahnya. Mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaca-kaca. Beliau merasa sebentar lagi akan berpisah dengan putri tercintanya. "Putriku, sebentar lagi aku akan meninggalkanmu," bisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sontak Fatimah menangis terseduh-seduh. "Jangan bersedih, duhai putriku. Engkau adalah anggota keluargaku yang pertama akan menyusulku," lanjut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah masih terisak. "Apakah engkau tidak ridho menjadi pemimpin kaum perempuan umat ini atau kaum perempuan di seluruh alam semesta?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang Fatimah lekat-lekat. Fatimah tersenyum senang. Lalu, bagaimana dengan anak-anak Fatimah?
Nah, begitulah sepenggal cerita mengenai Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah, wanita penghulu surga. Semoga kita bisa memetik hikmah dari cerita tadi dan bisa menjadi wanita berkarir surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.